sibuk menghubungkan lalu lintas dari arah Tanah Abang dan juga dari arah Sudirman Tamrin, lalu juga arah Tanah Abang menuju ke kawasan Kebon Sirih. Dan terlihat ini seorang yang diduga pelaku sedang memegang senjata berpakaian putih-putih. Ada 2 orang di layar kaca memegang senjata, sedang mengendap-endap dan memberikan isyarat kepada temannya. Iya, kami juga masih akan mengkonfirmasi informasi, tapi informasi yang sementara yang dapat kami dapatkan adalah menurut dugaan sekitar 10 hingga 14 orang bersenjata api yang ada di lokasi kejadian. Ya, ini sedang memberikan seperti isyarat kepada teman-temannya dengan berpakaian putih-putih. Sementara dapat kami laporkan juga untuk radius masyarakat sipil tadinya 200 meter dari pusat kejadian diperluas begitu oleh aparat kepolisian. Ya, tadi kurang lebih 40 menit yang lalu saya mendapatkan laporan, mendapatkan informasi mengenai kejadian ledakan dan penembakan di Jalan Tamrin di Jakarta. Kita semuanya tentu saja berduka atas jatuhnya korban dari peristiwa ini. Tapi kita semuanya juga mengecam tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat, mengganggu ketenangan rakyat, dan menebar teror kepada masyarakat. Dan saya telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Menko Polhukam untuk kejar, untuk tangkap, baik yang di peristiwa maupun yang ada di jaringan-jaringan ini. Negara, bangsa, dan rakyat, saya kira kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini, dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semuanya terkendali. Ya. Oh ya, dan ini setelah acara akan kita potong, saya akan kembali ke Jakarta. Ya. Cirebon bagaimana Pak? Ya, demikian pernyataan resmi dari sudah lengkap di sini, pimpinan Polri juga sudah datang, Kapolda Metro sudah datang, tim baik dari Gegana, dari Brimob, dari Densus sudah ada di sini. Itu sementara yang bisa kami sampaikan. Pak Anton, apakah memang ada Sandra Pak dari dalam gedung Jakarta Theater tersebut Pak Anton? Untuk pelakunya belum bisa diidentifikasi, tetapi yang jelas ada pengendara bermotor, kemudian ada juga yang bersenjata. Jadi kami belum bisa memastikan, tetapi kalau dari warning yang disampaikan bahwa Indonesia akan terjadi konser dan akan menjadi berita internasional. Warning dari mana Pak? Dari grup ISIS, dan kami pun juga sudah mewarningkan jauh-jauh hari sebelumnya, jadi bukan menakut-nakuti dan dengan prihatin hari ini. Tapi akhirnya terjadi juga nih Pak. Ya, gimana memang tuh? makanya kami sebelumnya melakukan penangkapan. Bapak, informasinya ada 1 karyawan Bank Bangkok yang kena tembak. Kami masih mengidentifikasi, anggota Polri pun juga sedang kita identifikasi siapa-siapa. Yang penting kan sekarang ditolong dulu. Pak, memastikan aja Pak, ini bukan bom bunuh diri ya Pak ya? Bukan bom ini granat. Pak, oleh kelompok sana apakah memang ada Sandra dari pihak sipil Pak? Kenapa? Sandra Pak. Di dalam gedung Jakarta Theater sekarang apakah memang ada Sandra? Belum bisa kita pastikan, tapi informasi ada rentetan Pak? Belum bisa mengidentifikasi, tetapi kita cek di Palmerah. Pak, sebenarnya 3 tadi korban tuh dari mana, sipil apa dari polisi Pak? Selain Polisi 3,
Sipil juga 3 meninggal ya. Dari Yang ada di TKP sekarang itu siapa Pak? Polisi Kenapa? atau sipil, Dari Pak? penyerang ada yang kena tembak dari polisi? Pelaku bro. Atau sudah ada yang dilumpuhkan maksud saya? Kami belum mendapatkan informasi, nanti kita tunggu informasi lebih jauh. Saya mohon Pak, di TKP sekarang? bahwa akan ada konser di Indonesia yang akan jadi berita internasional dan akan gerakan amalia. Iya, dan kita pun juga sudah Dari polisi dan masyarakat berapa Pak? Ada berapa orang yang bersenjata? Ada atau berapa? masih kita selidiki. Yang jelas kan yang di motor juga dia bersenjata. Pak, konfirmasi lagi Pak, itu gedung Sarina apa gedung Jakarta Theater? Pak? Jakarta Theater ya. Saya belum ngecek pasti karena saya belum berani mendekat ke TKP karena di sana ada kelompok bersenjata. Maksudnya sniper itu maksudnya sniper tim teroris sendiri Iya. memiliki sniper sendiri. Ya memiliki ya kelompok bersenjata lah. Kita kan Oke. Kelompok bersenjata itu Ya. ada sniper ya Pak? kita tidak tahu tapi kelompok bersenjata saja begitu. Kalau melihat mereka bawa granat, mereka juga bawa sniper. Dari satu kita kan belum Enggak, bisa. lebih dari satu artinya lebih dari. Bisa 4 orang, bisa 5 orang, bisa 6 orang kan. Kan, gini Pak, mereka kan lempar itu granat dan mereka lari lagi itu tidak mungkin Pak dalam waktu bersamaan, berarti ada Iya. mungkin banyak nggak? Ya ada, makanya di atas ada, di bawah ada. Berapa kurang lebih di hasil? Ya kita kan belum tahu Bu. Pak, jadi diduga benar Pak ya masih ada tim sniper yang di atas gedung Tim kelompok bersenjata lah. di Jakarta Theater Pak ya? Ya. Penembakan dan bom Berbarengan. Kenapa? Penembakannya berbarengan dengan granatnya apa? Hampir bersamaan gitu kan, hampir bersamaan. Kelempar granatnya tidak yang Yang tewas. Pelaku Pak. Kita belum bisa mengidentifikasi karena kita belum bisa mendekati TKP. Gitu. Jadi pasti apa mungkin karena pas Brimob Ya. datang tembak-tembakan itu. Mungkin juga gitu kan. Berarti Mungkin Pak, juga. mereka naik motor melemparkan dan pergi Pak, baru tembakan begitu Pak. Ya. Pak, Nanti secara situasi secara terkini di gedung Jakarta Theater seperti apa Pak? Ya, Situasi kita- terkini Pak. ya kita amankan semuanya dan yang karyawan juga sudah turun semua gitu kan. Pak Indonesia Pasukan yang siaga, diturunkan berapa Pak sekarang Pak? Untuk Waduh. pengamanan ini Pak? Pak Indonesia Ya siaga satu mungkin sekarang sudah Pak ya. ada lebih dari 500 Pak lah di Anton, sini. Masih ada. sekarang siaga satu Indonesia ya. Kenapa? Indonesia siaga satu sekarang. Apa Jakarta? Menentukan siaga satu kan nanti tergantung Pak Kapolda. Pak, Tapi ya kan ini waktu udah ini Pak, ledakan udah itu berubah. Udah kejadian gini Panton. bukan langsung dia jadikan siaga satu. Ya nanti itu kan Pak Anton. urusan Kapolda Bu. Pak Anton, waktu ledakan itu berarti si pelaku sudah pergi. Kenapa? Karena kan polisi tim tindak baru datang setelah ada Kami tembak. secara detailnya belum bisa menceritakan lebih jauh karena kami kan harus mengumpulkan dulu informasi-informasi yang jelas memang terjadi ledakan dan ada korban. Itu aja dulu. Pak, Ceritanya kan saat belum. udah dapat warning. Ya, ada informasi yang kami dapat jika di RSCM Jakarta ini sudah ada satu korban yang dilarikan di sini dari yang korban dari ledakan dan juga tembakan yang berada di Sarinah. Dan informasi itu kami konfirmasi langsung dari Humas RSCM dan berdasarkan informasi korban yang dilarikan ke sini adalah jenis kelamin laki-laki. Namun Ade, memang informasi sendiri kami masih terbatas untuk didapatkan, belum bisa dipastikan apakah korban tersebut merupakan polisi yang berada di pos tersebut atau warga sipil. Namun informasi yang kami dapatkan Ade, jika warga kami korban yang dibawa ke RSCM ini dikonfirmasi sudah tidak bernyawa. Dan saat ini Ade, aparat sendiri masih terus berjaga di RSCM ini untuk menantikan adanya korban lanjutan yang juga dibawa ke lokasi ini nantinya. Dan saat ini merupakan gambar real time Ade yang Anda lihat. Warga juga yang melihat keluarganya di sini juga tampak melihat kedatangan sejumlah korban yang nantinya juga akan dibawa ke lokasi ini. Dan berdasarkan informasi yang kami dapat, sejumlah korban sendiri selain di RSCM ini ada juga yang dibawa ke Rumah Sakit Gatot di mana ada 6 korban. Pertama ada Budi Rahmat yang berumur 35 tahun dengan alamat di Depok, dan juga ada Aibtu Dodi Mariadi 48 tahun anggota Lantas Menteng, dan juga ada Aibtu Budiono anggota Provos Polres Jakarta Pusat, dan juga Anggun Artikasari 24 tahun dari warga Condet Jakarta Timur, dan juga Khairul Islami bin Muhdar Arifin 21 tahun, dan juga ada Yohanes Antonius Maria 48 tahun. Dan informasi ini yang kami dapatkan dari awak media saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Gatot selain di RSCM ini.
Dan saat ini kami masih menantikan memang banyak pihak kepolisian yang datang ke rumah sakit ini untuk melihat. Namun besar dugaan jika korban yang dibawa ke RSCM ini merupakan aparat kepolisian yang berada di pos polisi yang diduga dibom dan juga ditembaki oleh teroris tersebut. Dan saat ini terlihat sejumlah pejabat kepolisian dan juga dokter juga tampak hadir ke rumah sakit ini, dan awak media pun masih dibatasi untuk mengambil gambar di dalam, maksud kami di dalam rumah sakit ini. Namun konfirmasi kembali kami nyampaikan, jika dikonfirmasikan memang ada satu korban berjenis laki-laki, namun belum diketahui apakah itu dari sipil ataupun dari pihak kepolisian. Dan rencananya memang sesaat lagi akan ada konferensi pers atau pernyataan bersama yang akan diberikan oleh pihak Rumah Sakit RSCM Jakarta untuk menyampaikan berapa korban yang sudah ditampung di RSCM ini. Ade. Eko, apakah Anda mendapatkan informasi atau bisa Anda jelaskan bagaimana kesiapan dari pihak rumah sakit terkait dengan korban-korban yang mungkin akan dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Eko? Ya, informasi yang kami himpun di RSCM sendiri memang sudah disiapkan salah satu IGD yang dipersiapkan untuk menyambut korban-korban yang akan dibawa ke sini. Salah satunya 2 bed atau tempat tidur yang untuk menyambut korban ini sudah disiapkan di depan rumah sakit, dan jika nanti ada korban yang datang ke rumah sakit maka bisa langsung dibawa dan dirujuk ke tempat ke instalasi gawat darurat di dalam. Dan untuk dokter sendiri memang di rumah sakit sudah tampak berjaga-jaga, dan tadi kami juga melihat ada sejumlah dokter tambahan yang didatangkan ke sini untuk mengantisipasi datangnya korban jiwa ke rumah sakit ini. Dan sejauh ini memang belum ada tambahan korban yang kami dapatkan untuk datang ke rumah sakit ini. Baru ada 1 korban yang kami konfirmasi baru sampai kami baru datang ke rumah sakit ini. Kami masih menantikan konfirmasi langsung atau pernyataan langsung dari Humas RSCM Jakarta ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Eko Frima, melaporkan langsung dari RSCM Jakarta. Dan kami masih akan terus mengupdate informasi. Kini yang terbaru, Ade Mulya, adalah sejumlah ambulans terus ditambah jumlahnya di lokasi tempat kejadian perkara, di mana pemboman dan juga baku tembak sempat terjadi beberapa jam yang lalu. Dan pada saat kami menemui sejumlah pengendara atau yang mengoperasionalkan beberapa unit ambulans ini, Ade Mulya, kami coba konfirmasi apakah benar sejumlah korban sudah akan dievakuasi. Dinyatakan oleh petugas bahwa benar mereka dikirim dari sejumlah unit kesehatan, baik Palang Merah Indonesia maupun sejumlah rumah sakit yang berada di sekitar Sarinah dan Bundaran HI ini untuk melakukan evakuasi. Saat ini jumlahnya ada sekitar 9 ambulans dan 2 sudah sempat keluar dari lokasi TKP. Kami mendapatkan informasi bahwa korban yang sudah dievakuasi akan dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang berada di lokasi dekat dengan TKP. Saat ini bisa kita lihat, ada 1 unit kendaraan dari kepolisian yang baru saja beranjak dari TKP, dan banyak dari anggota kepolisian dan juga petugas kesehatan ini memang saat ini tengah difokuskan pada upaya evakuasi dan sterilisasi. Kita berbicara soal sterilisasi, saya akan perlihatkan ke arah kanan dari lokasi tempat saya saat ini berada. Ini adalah petugas kepolisian yang baru saja beranjak dari TKP. Dan ini adalah dari Gegana Polri. Tentunya masih terus melakukan sterilisasi, dan juga dari Tentara Nasional Indonesia membackup anggota kepolisian. Terkait dengan kehadiran tim Jihandak dan juga Gegana yang sudah kami informasikan sebelumnya, Ade Mulya, tentunya yang dilakukan di TKP selain sterilisasi, diduga kuat ada serpihan-serpihan dari bom yang meledak sekitar 1,5 jam yang lalu, dan serpihan dari proyektil hasil dari baku tembak
yang sudah juga diinformasikan tayangannya oleh Metro TV beberapa saat yang lalu tentunya akan dikumpulkan sebagai bukti-bukti permulaan untuk mengidentifikasi jenis apa senjata yang digunakan oleh pelaku yang kemudian masih berusaha terus untuk dilumpuhkan oleh petugas, dan kemudian juga seberapa besar kekuatan dari bom dan apa saja bahan-bahan peledak yang digunakan untuk kemudian bisa dirunut dan kemudian dirangkaikan berbagai informasi intelijen yang sudah dikumpulkan oleh pemerintah Indonesia dari hasil penangkapan-penangkapan sebelumnya. Kami juga akan menyajikan gambar terbaru kami dari drone, di mana petugas dan tim liputan Metro TV yang membawa perangkat drone tadi sempat kami arahkan untuk menuju ke titik terdekat dari TKP, dan ada gambar beberapa korban yang masih tergeletak. Ini tepat sekali dengan kondisi bahwa kami melaporkan sejak tadi beberapa unit ambulans datang untuk melakukan evakuasi. Dan beberapa korban yang sejauh ini masih kita dapatkan informasinya bahwa berjumlah 6, di mana ada 3 warga sipil dan juga 3 anggota kepolisian. Beberapa diantaranya terekam dari gambar yang kami ambil dari udara. Kita bisa melihat kesibukan masih terjadi oleh sejumlah petugas dan juga aparat yang ditugaskan dari tim kesehatan untuk kemudian melakukan evakuasi. Tentunya dari jumlah ambulans ini nanti ada beberapa yang akan segera dikirimkan menuju ke rumah sakit terdekat, salah satunya adalah Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kami hanya sekedar ingin mendapatkan informasi bahwa tim liputan kami tengah menuju ke salah satu gedung yang berada di lokasi ini untuk kemudian mengambil gambar yang lebih jelas menuju ke tempat kejadian. Kita akan masih menunggu sambungan informasi dari gambar tersebut. Dan sejauh ini kami memang belum melihat ada pihak-pihak berwenang, dalam hal ini pimpinan atau pejabat terkait, mungkin saja dari Badan Intelijen Negara atau dari komandan yang memimpin seluruh aktivitas untuk kemudian melakukan sterilisasi di lokasi ini, karena kami hanya melihat sekedar beberapa petugas yang tengah disiagakan kembali. Kita bisa melihat dari Satuan Sabara saat ini, dari Polda Metro Jaya, dan tentunya di backup dari Polres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, sudah berdatangan silih berganti. Ini adalah yang kali keempat kemudian disiagakan untuk kemudian terus-menerus melakukan sterilisasi karena kewaspadaan masih harus terus ditingkatkan. Sejumlah pelaku faktanya saat ini belum berhasil dilumpuhkan oleh petugas. Petugas masih berupaya keras dan ini adalah ring keempat. Nanti kita akan melihat terus ring ketiga, kedua, dan ke-1 masih terus dilakukan sterilisasi dan diminta masyarakat tetap waspada dan apabila tidak melakukan kegiatan yang begitu penting di luar rumah untuk tetap berada di dalam rumah. Kembali ke studio untuk sementara ini Ade Mulya. Baik, terima kasih atas laporan Anda Rifai Pamone. Kami akan terus